Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2150 hari Renungan Pagi di mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Amsal 18 ayat 12. Amsal 18 ayat 12, demikian firman Tuhan. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita sudah dapat mendeteksi bahwa orang yang tinggi hati, orang yang angkuh, arogan, orang yang sombong, itu adalah tanda awal kehancuran mereka. Saya percaya saudara, tidak ada orang yang senang berada di antara orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang sombong. Pasti orang-orang di sekitarnya dia itu tidak tahan, tidak senang, tidak bahagia. Betul? Saudara, mari kita belajar apa ciri-ciri orang yang tinggi hati alias sombong. Dengar baik dan perhatikan. Orang-orang yang sombong atau tinggi hati, dia cenderung menghargai dirinya secara berlebihan. Makanya orang yang sombong merasa dirinya itu sangat berharga, dan dia menganggap dirinya itu perlu dihargai secara berlebihan. Makanya kalau mereka itu tidak dihargai, tidak dihormati, mereka tersinggung, mereka marah. Itu tanda orang yang sombong. Yang berikut saudara, ciri-ciri orang yang tinggi hati atau sombong tidak suka diberi nasihat. Ketika dia ditegur, dia nggak mau terima. Ketika dia diberikan masukan, dia menolak. Itu tanda orang sombong. Yang berikut saudara, tanda atau ciri orang sombong suka merendahkan orang lain, suka meremehkan orang lain, menganggap dialah yang paling terbaik. Nah, ini yang jadi masalah. Banyak orang seperti itu di sekitar kita. Dan saya mau bilang saudara, itu juga tanda atau ciri orang yang sombong. Tidak mau menghargai pendapat orang lain. Dia menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Nah, ini yang banyak di antara kita. Dan itu juga tanda orang yang tinggi hati atau sombong. Orang yang sombong yang berikut saudara adalah orang yang suka pamer. Orang yang suka memamerkan kekayaan dan kemewahan. Saudara, ada juga orang yang model seperti ini di dalam pelayanan di gereja atau di bidang rohani, saudara. Memberi tapi harus diperlihatkan. Ini jadi masalah, saudara. Betul, mungkin saudara memberikan kesan, wah, saudara mungkin orang yang sangat baik, suka memberi. Tapi kalau saudara tangan kiri, saudara memberi, tangan kanan pegang HP selfie, saudara, itu juga ciri-ciri orang sombong. Kenapa kita harus memberi tetapi harus diperlihatkan, pamer? Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita memberi, berikan dengan ketulusan hati, tanpa harus dipamer, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu orang sombong rohani. Nanti sebentar kita akan lihat. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara, ciri orang yang tinggi hati, orang sombong itu haus pujian. Artinya dia senang dipuji. Kalau dia tidak dipuji, dia tersinggung, dia marah. Dia bisa ngambek saudara, bisa ngambul saudara. Itu ciri orang yang sombong atau tinggi hati.
Masih banyak ini di kampung-kampung, saudara. Kalau dalam ucapan terima kasih namanya tidak disebut, saudara, bisa tidak gereja, bisa ngambul, saudara. Tapi saya percaya pendengar tidak ada seperti itu. Amin. Saudara, yang berikut, saudara, perhatikan. Orang-orang yang memiliki ciri tinggi hati atau sombong itu suka bentak-bentak, suka marah-marah, suka berkata-kata kasar. Itu adalah ciri-ciri orang sombong. Dan yang terakhir, saudara, masih banyak sekali ciri-cirinya, tapi saya batasi. Yang terakhir, saudara, kalau mau lihat orang itu orang sombong, saudara, ini tanda atau ciri yang saya tulis di sini yang terakhir. Suka datang terlambat. Dalam setiap pertemuan, saudara, dia sering kali terlambat. Saudara, ini kita harus bedakan. Ada juga yang sudah mungkin datang duluan tetapi macet di jalan. Memang betul-betul macet. Sehingga dia datang agak terlambat. Karena alasannya memang dia kejebak macet. Dia sudah memberikan spare waktu yang lama tetapi kejebak di jalan. Dan dia mungkin ya hanya sekali itu dia datang terlambat. Jangan juga kita langsung menjudge orang ini sombong. Saudara, orang yang sombong yang saya maksudkan di sini, yang setiap kali datang dia terlambat. Pokoknya itu sudah menjadi karakter dia. Datang terlambat. Saudara, itu juga salah satu ciri orang sombong. Karena dia mau memberikan kesan, kalian kan butuh saya. Makanya saya datang terlambat. Saudara, karena orang merasa dia dibutuhkan, dia bikin diri, saudara. Itu juga tanda orang sombong. Saudara, dari beberapa ciri tadi, coba lihat diri kita. Jangan-jangan ini 90% ini ada di dalam diri kita. Itu menandakan, saudara, orang tinggi hati. Saudara, orang sombong. Makanya bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tambahkan, orang yang sombong, saudara, sombong rohani ya, merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling hebat di dalam pelayanan. Saya khotbah paling bagus, saya pimpin pujian yang paling bagus, saya main musik yang paling bagus, saya begini dan begitu yang paling bagus. Nah itu, saudara, betul mungkin saudara ada di lingkup pelayanan, tetapi saudara memiliki karakter-karakter yang sombong. Dan saya mau bilang, dengar ini baik-baik. Karakter sombong itu diwariskan oleh siapa? Oleh Lucifer. Oleh setan, iblis, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang angkuh, mereka yang tinggi hati, arogan, sombong itu memiliki karakter dari iblis. Saya percaya saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar tidak ada memiliki karakter iblis yang tinggi hati. Saudara, kalau kita belajar, saudara, kenapa Lucifer dibuang ke bumi? Karena tinggi hati, karena sombong. Makanya dia dibuang ke bumi ini. Nah, saudara, kalau saudara sombong, saudara, Tuhan akan buang saudara ke mana? Ke neraka. Makanya bertobat, saudara. Hiduplah rendah hati. Karena saya percaya karakter Yesus Tuhan kita adalah rendah hati. Saudara bayangkan, dia datang dari tempat yang maha tinggi yaitu surga. Dia datang ke dunia ini menjadi hamba. Dia mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi sama seperti saudara dan saya. Dia yang superior, dia datang ke dunia ini menjadi inferior. Saudara, ini kan hal yang luar biasa. Tuhan sudah memberikan kita teladan kerendahan hati. Lalu saudara hidup dalam tinggi hati. Tuhan sedih, saudara, melihat orang Kristen tetapi tinggi hati. Makanya dalam Amsal 16 ayat 5 berkata begini, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Jadi saudara, orang-orang yang tinggi hati, sombong, arogan itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan jijik melihat orang-orang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Saya berdoa semua kita orang-orang yang rendah hati. Amin. Sehingga Tuhan berkenan kepada kita. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merasa paling rohani. Oh, karena saya berasal dari gereja besar. Dulu sering sekali, saudara, saya temui seperti itu. Kalau ditanya, karena kita masih perintisan, saudara, oh gerejanya di mana ya? Berapa banyak jemaatnya ya? Oh, kami dari gereja besar, kami ada di seluruh dunia dan sebagainya. Saudara, itu yang membuat gereja-gereja perintisan itu merasa, aduh, kalau kita nggak ada apa-apanya, kita itu, aduh, sepertinya tidak ada artinya di depan orang-orang besar itu, saudara. Saudara, saya melihat banyak sekali orang-orang yang sombong rohani, merasa gerejanya besar, gerejanya hebat, punya uang banyak, ada cabang di mana-mana, merasa superior. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya merenungkan, sayang sekali gereja sekarang ini seperti itu, menyombongkan diri, padahal bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau gereja Tuhan itu rendah hati, bukan sombong. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sombong rohani. Jangan merasa kalau saudara sudah bahasa roh, sudah paling rohani. Jangan merasa kalau saudara sudah terlibat dalam pelayanan, saudara, oh dipakai Tuhan dengan luar biasa, dan orang lain, kamu gak diurapi, kamu kurang doanya, kurang puasanya, kamu kurang begini dan begitu. Jangan, saudara. Saya percaya, saudara, kalau kita mengerti firman Tuhan, semakin kita dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita semakin rendah hati. Kalau kita dipakai iblis, saudara, kita kelihatannya hebat, semakin sombong, semakin tinggi hati. Itu bedanya. Saudara dapat melihat orang dipakai Tuhan dan dipakai iblis. Kalau dia dipakai Tuhan, dia pasti semakin rendah hati. Kalau dia dipakai iblis, semakin hari semakin sombong. Saudara, saya dulu punya teman hamba Tuhan, kalau salaman, saudara, dia lebih tua sedikit dari saya. Kalau salaman, saudara, karena dia belum ada jemaat, saya sudah punya jemaat waktu itu, saudara. Kalau ketemu saya, rendah hatinya luar biasa. Tangan saya rasanya dia mau cium, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia sudah punya jemaat, saudara, berubah, saudara. Kelakuannya yang dulu rendah hati jadi tinggi hati. Cepat emosi, cepat tersinggung, cepat marah, dan sebagainya. Saudara, beda waktu belum ada jemaat, saudara. Rendah hati sekali, saudara. Dulu saya punya teman model seperti itu. Tapi nggak tahu sekarang, mudah-mudahan dia sudah bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tambahkan lagi, saudara. Orang-orang yang sombong itu, ada juga orang yang seperti ini. Orang yang tidak mau pergi ke gereja, tidak mau melayani, padahal dia punya karunia, dia diberikan talenta dalam hal untuk melayani, tapi dia tidak mau melakukan firman Tuhan. Saya mau bilang itu juga orang sombong, walaupun mungkin keadaan mereka orang sederhana. Tapi kalau mereka tidak pernah cari Tuhan, tidak pernah datang kepada Tuhan beribadah, saudara, itu juga orang sombong. Nah, banyak orang, saudara, sudah susah, sudah gak punya apa-apa, masih sombong, masih mengeraskan hati, gak mau cari Tuhan, gak mau pergi beribadah, gak mau melayani. Itu orang sombong. Saudara, kita sudah belajar, saudara, tinggi hati mendahului kehancuran. Orang kalau sudah sombong, saudara, tadi kita sudah belajar, saudara, ciri-cirinya seperti apa, dan di dalam pelayanan itu juga ada orang-orang seperti itu, saudara. Itu menjadi sinyal awal bagi mereka, awal kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ciri-ciri yang sudah saya sampaikan tadi, mari kita lihat diri kita. Apakah kita masuk nominasi orang sombong atau tidak? Kalau kita memiliki beberapa ciri-ciri orang sombong, segeralah bertobat. Karena apa? Tuhan benci dengan orang sombong. Tuhan gak suka dengan orang yang tinggi hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati, yang dengar-dengaran, yang taat pada firman. Amin. Haleluya. Bertobatlah dari tinggi hati, saudara.
Karena kalau kita tidak bertobat, cepat atau lambat, kita akan hancur. Saudara, makanya banyak sekali orang yang dulunya kaya, sekarang susah, saudara, menderita. Kenapa? Karena dulunya sombongnya luar biasa, gak butuh Tuhan, gak mau pergi ke gereja, karena merasa sudah punya segalanya, tidak ada pergumulan, karena punya uang, punya harta benda yang berlimpah. Tapi satu waktu mereka dihantam, mereka diberikan pelajaran oleh Tuhan, bangkrut, sakit, hancur, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara masih hidup dalam posisi saudara hancur-hancuran, itu menandakan Tuhan masih sayang sama saudara. Amin. Makanya Tuhan masih memberi saudara kesempatan bertobat, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita merendahkan hati diri kita di hadapan Tuhan, firman Tuhan ini ya dan amin. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Di saat saudara belajar rendah hati, saudara pasti dipulihkan Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar terus diproses Tuhan dalam kerendahan hati kita. Amin. Saya percaya kalau kita rendah hati, oh haleluya, Tuhan akan promosikan saudara, Tuhan akan angkat tinggi saudara. Tapi ingat, kalau Tuhan sudah pulihkan saudara, sudah berkati kehidupan saudara kembali, jangan sombong, tetap rendah hati. Amin. Karena kesombongan itu adalah dosa yang Tuhan paling benci. Kesombongan itu kekejian bagi Tuhan. Tuhan gak senang dengan orang-orang yang angkuh, orang-orang yang sombong, orang-orang yang kepala batu, keras hati. Tuhan gak senang dengan orang-orang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kerendahan hati atau lawan dari kesombongan, kerendahan hati adalah perilaku dari Tuhan. Tuhan kehendaki kepada kita semua orang percaya memiliki karakter ini, rendah hati. Amin. Amsal 22 ayat 4 berkata begini. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Yang pertama apa? Kekayaan. Yang kedua apa? Kehormatan. Dan yang ketiga apa? Dan kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara rendah hati, berkat yang dari tempat yang tinggi itu akan mengalir kepada kita. Amin. Tapi kalau kita tinggi hati, berkat dari atas saudara nggak bisa mengalir kalau kita tinggi hati. Tapi kalau kita merendahkan hati kita, maka berkat, kekayaan, kehormatan, kehidupan itu akan mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus diproses. Memang saya tahu saudara, untuk menjadi pribadi yang rendah hati itu memang butuh proses yang panjang. Saudara, saya selalu bilang begini. Ketika kita tidak dihormati, ketika kita tidak dihargai, itulah waktu Tuhan memproses kita supaya kita belajar rendah hati. Kalau kita masih tersinggung, marah ketika kita diberikan teguran, nasihat, itu menandakan kita masih sombong, masih tinggi hati. Ketika kita masih mengeraskan hati, saudara percaya atau tidak percaya, cepat atau lambat, saudara akan ditegur dengan teguran yang lebih keras lagi. Makanya saudara, rendahkanlah hatimu. Amin. Biarlah Tuhan proses saudara. Supaya apa saudara? Di saat kita merendahkan hati, Tuhan buka berkat buat kita. Amin. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, saudara harus memiliki kerendahan hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati, dia menerima teguran. Itu yang pertama. Menerima apa? Menerima teguran firman. Menerima teguran dari orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Kadang Tuhan pakai, selain berbicara kepada kita melalui hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan juga memakai orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui pasangan kita yang menegur kita. Saudara, jangan tersinggung, jangan marah. Kalau kita ditegur, itu tanda Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Yang kedua, saudara, ciri-ciri orang yang rendah hati yang akan nantinya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Saudara, dia akan memiliki sikap hati
menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Amin. Jadi orang yang rendah hati, dia tidak menonjol dirinya, tidak meminta-minta pujian, penghargaan dari orang. Dia menganggap bahwa orang lain itu lebih penting daripada dirinya. Amin. Jadi saudara, kita belajar, orang sombong dia selalu menonjol dirinya sendiri, saudara. Ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dilayani. Tapi orang yang rendah hati, dia memiliki sikap hati hamba. Dia menganggap orang lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar bahwa orang yang rendah hati, yang ketiga, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, melayani Tuhan, menjadikan dirinya hamba yang melayani Tuhannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ajar terus kami supaya menjadi pribadi yang rendah hati, yang melayani Tuhan, memiliki sikap hati hamba, menerima teguran, dan menganggap orang lain lebih penting daripada kami. Bapa di surga, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, rendah hati, sehingga Tuhan buka berkat buat mereka semua. Hamba berdoa berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati dalam rumah tangga mereka, dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan mereka oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.